عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga dan memelihara salat 5 waktu kita. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu 'ala shalawat. Peliharalah salat-salatmu. Jagalah salat-salatmu. Was salatil wusta, dan salat pertengahan. Wa qumu lillahi qanitin, dan salatlah dengan penuh khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, salat adalah ibadah yang paling penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan yang paling pertama yang akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar kita pelihara salat ini dengan sebaik-baiknya. Salat ini adalah satu-satunya ibadah yang tidak ada dispensasi bagi kita untuk meninggalkannya, kecuali bagi wanita yang haid dan nifas saja. Dalam kondisi sakit kita tetap wajib salat. Di dalam perjalanan kita tetap salat. Di dalam kondisi aman kita salat, dan juga di dalam kondisi bahaya pun kita tetap diwajibkan salat. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 239 menyebutkan, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Dan jika kalian berada di dalam kondisi bahaya atau menakutkan, farijalan, tetaplah salat walaupun sambil berjalan, aw rukbana, ataupun sambil berkendara. Ini menjelaskan bagi kita semua bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan salat 5 waktu. Bagaimana memelihara salat 5 waktu kita dengan baik? Yang pertama, kita berusaha agar salat kita dapat dilaksanakan dengan penuh khusyuk. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berdoa meminta kepada Allah agar Allah anugerahkan kekhusyuan di dalam salat. Karena khusyuk merupakan nikmat dari Allah. Yang kedua, hendaknya kita dapat melaksanakan salat tepat pada waktunya. Karena salat pada waktunya termasuk amal yang paling utama. Rasulullah SAW ketika ditanya para sahabat menjelaskan tentang amalan yang paling utama, beliau menjawab, as-salatu ala waktiha. Di antaranya adalah salat pada waktunya. Kemudian yang ketiga, yaitu melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah di masjid atau di musalla. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Zaid ibn Thabit. Beliau bersabda, "Afdalu salatikum fi buyutikum illa al-maktubah." Sebaik-baiknya salat kalian adalah dilaksanakan di rumah-rumah kalian, kecuali kata Rasulullah, salat maktubah, yaitu salat wajib. Hadirin yang dimuliakan Allah, pemirsa yang dimuliakan Allah. Tentu ada hikmah yang sangat besar yang akan kita dapat dari memelihara salat 5 waktu ini. Tentu keuntungannya untuk kita, bukan untuk Allah, karena Allah Maha Kaya. Rasulullah SAW memberikan sebuah perumpamaan bagi kita semua yang dapat menjaga salat 5 waktu dengan baik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin
Hal yabqa min darnihi syai'un? Qalu, para sahabat menjawab, la yabqa min darnihi syai'un. Qala fadzalika mathalus salawatil khamsah. Itulah perumpama salat 5 waktu. Yamhullahu bihil khataya. Ia akan menghapuskan dosa-dosamu. Dengan salat 5 waktu itu Allah akan menghapuskan dosa kita. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, Ara'aitakum, tahukah kalian? Lau anna naharan bibabi ahadikum. Seandainya ada sebuah sungai yang berada dekat di pintu-pintu rumah kalian, atau rumah di antara kalian. Yaghtasilu minhu, kemudian dia mandi 5 kali dalam sehari. Hal yabqa min darnihi syai'un. Sekiranya demikian, kata Rasulullah, kira-kira masih adakah kotoran yang menempel pada tubuhnya? Kita biasa mandi 2 kali dalam sehari. Ini 5 kali dalam sehari. Maka para sahabat menjawab, la yabqa min darnihi syai'un. Pastilah ya Rasulullah, tidak ada sedikit pun kotoran yang masih menempel pada tubuhnya kalau dia sudah mandi 5 kali dalam sehari. Maka Rasulullah menjelaskan, fadzalika mathalus salawatil khamsah. Itulah perumpamaan salat 5 waktu. Maka salat 5 waktu, kata Rasulullah, yamhullahu bihil khataya, akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita dan kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menggambarkan ketika kita dapat menjaga salat 5 waktu kita dengan baik, maka insya Allah tidak ada sedikit pun dosa-dosa kecil yang masih ada di dalam diri kita. Karena seluruhnya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui salat 5 waktu kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, jika demikian, maka hendaklah kita jadikan salat 5 waktu ini sebagai sebuah kebutuhan kita kepada Allah. Apa kebutuhan kita kepada Allah? Kebutuhan kita kepada Allah diampuninya dosa-dosa kita. Kita sadar sebagai makhluk yang lemah, yang tidak pernah luput dari dosa dan khilaf. Al-insanu makanal khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Maka kebutuhan kita adalah agar bisa kesalahan itu, dosa-dosa itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salat 5 waktu merupakan sarana yang paling utama agar dosa-dosa kita dapat dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jadikan salat ini sebagai beban. Jangan kita jadikan salat ini hanya sebagai kewajiban kita terhadap Allah, tapi hendaknya kita jadikan sebagai sebuah kebutuhan bagi kita. Kebutuhan bagi kita kepada Allah sebagai sarana menghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita jaga salat 5 waktu agar kita senantiasa diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.